Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa langsung ketemu dengan Mas Supri yang selama ini hanya ngeliat di YouTube saja. Beliau praktisi porang. Alhamdulillah hari ini kita bisa sowan dan melihat langsung dan diskusi dengan beliau. Jadi sinau dengan beliau langsung. Dan kedepannya memang kita akan terus minta pada Mas Supri untuk bisa bimbing kita semuanya. Oke Mas Supri, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di lahan yang sesuai dengan permintaan. Ada beberapa kawan yang menanyakan bagaimana kondisi tanaman di lahan yang naungannya sengon. Nah, beginilah adalah keadaan kondisi saat ini, yang mana mayoritas ya hampir semua tanaman sudah roboh ya. Hampir seluruh tanaman sudah roboh, hanya ada 1-2 ya yang sampai hari ini masih bertahan. Dan kemudian ada permintaan pula dari beberapa kawan bagaimana untuk kondisi kondisi umbinya, apakah hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah, ini kita coba untuk menyampel hasil umbi yang ada di lahan ini. Ini adalah yang dulu full sampai bawah sana, sampai pojok sana. Ini adalah tanaman porang yang kita tanam dari biji katak pula, dan ukurannya adalah hampir sama, yaitu ukuran antara 300-350 yang kita tanam di lahan terbuka ya, yang di separuh lahan terbuka itu. Nah, nanti kita ingin menyampel ya kondisi dari umbi yang sudah dorman ya. Contoh misalnya adalah ini ya. Untuk tanaman yang di daerah sini memang mayoritas batangnya tidak terlalu besar kawan ya, karena pertumbuhannya juga kurang maksimal. Di sini kurang lebih pertumbuhan batang itu antara 2-3 saja ya, antara 2-3 tunas susulan. Kalau tanahnya sebenarnya gembur ya, tanahnya gembur, banyak seresah-seresah daun sengon yang berada di atas permukaan tanaman ini, yang mana bisa mengkondisikan tanah ini terkondisi selalu gembur kawan ya. Ini kita buka dengan menggunakan tangan kosong saja pun tanahnya semacam ini ya, tanahnya semacam ini ya. Apalagi kalau kita menggunakan alat tentunya lebih mudah kawan ya. Ini tanahnya gembur ya. Akan tapi memang entah karena nutrisi barangkali rebutan dengan pohon sengon ya, karena pohon sengon pun kita tanam secara masif dan beraturan semacam ini jarak antara sekitar 2,5 dan 4 meter kawan ya. Kita tanamnya sengon pun dengan jarak 2,5 kali 4 meter. Nah, ini juga tanaman teratur, sehingga apakah karena nutrisi yang sudah kita berikan ke tanah ya berupa pupuk dasar yang sekian banyak itu dimakan oleh akar-akar dari pohon sengon atau yang mana kita kurang tahu. Akan tapi hasilnya memang kalau kita lihat dari batangnya saja itu kurang maksimal ya, kurang maksimal. Akan tapi kalau menurut analisa saya sendiri ya, selain nutrisi itu direbutkan oleh antara sengon ya, pohon sengon ini juga ada namanya gendon uret ya, uret ini kawan, ada uret di dalam tanah ya. Ini juga berbahaya untuk umbi, dia juga bisa makan umbi kawan ya, uret. Coba kita bongkar satu, belum ketemu, tanahnya memang gembur sebenarnya. Nah, untuk analisa sendiri adalah karena selain tadi nutrisi dimakan oleh akar-akar sengon, yang kedua adalah nutrisi itu sendiri, yaitu lebih kurangnya banyak ya, akan tapi tidak bisa dimasak oleh tanaman porang ya. Yang bisa memasak adalah tanaman sengon, karena sengon mendapatkan paparan sinar matahari, sehingga untuk proses fotosintesanya ketika dia membutuhkan sinar matahari tercukupi. Sedangkan untuk tanaman sengon tanam porang yang berada di bawah naungan sengon itu dia seharusnya bisa memperoleh makanan banyak di dalam tanah, haranya cukup tercukupi. Akan tapi karena sinar mataharinya kurang,
sehingga untuk proses memasak atau fotosintesisnya kurang. Nah, ini adalah analisa saya. Ini yang terjadi, umbinya sebesar ini kawan. Ya, ini kisaran sekitar hampir 2 on ya. Kisaran hampir 2 on dari biji kata isi 300 ya sampai 350. Nah, kalau diamati besar batangnya ini juga kurang lebih hampir sama, hampir sama, yaitu kurang lebih ya besarnya umbi yang ada di dalam tanah kurang lebih sebesar itu. Nah, ini kondisi tanaman yang ada di lahan ini ya. Ini pun ada indikasi entah ya, ini bekas lepasan baru ya. Ini juga bekas lepasan baru kawan. Kalau tak salah ya pagi-pagi ini ya, ini juga baru ya. Ini baru. Ini entah apakah dicuri atau bagaimana, karena banyak ini kan ya, banyak untuk tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini banyak yang katanya baru saja dilepas ya, dilepas. Nah, ini pun ya baru, ini baru kawan ya, baru. Kemudian ini kata sampingnya tidak terambil. Ini nanti kita tanya ke pekerja apakah sudah ke daerah sini atau belum. Memang air-air ini untuk proses pengambilan kata kawan ya, untuk proses pengambilan kata baik di lahan ini atau yang lahan sebelahnya. Nah, karena viralnya tanaman porang ya, itu sendiri memang mempengaruhi dari yang terjadi semacam ini. Banyak ya tanaman-tanaman ya katanya baru aja mau lepas sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, kita sampling umbi yang kedua, yang mana yang sudah dorman ya, yang sudah dorman kita sampling kawan. Coba yang mana ya. Nah, ini yang batangnya sudah nampak ya, ini. Nah, kita coba sampling kira-kira umbinya bagaimana ya. Kalau prediksi saya hampir sama, sekitar 2 on kawan ya, 2 on. Kalau tanah itu teksturnya gembur ya. Nah, ini kurang lebih ya 2 on ya, hasil yang diperoleh dari umbi katak isi 350-an ya dalam satu musim isinya kita peroleh yaitu sekitar 2 on. Karena nanti kita bandingkan dengan yang ada di lahan terbuka, tentu hasilnya beda. Yaitu kalau di lahan terbuka karena sinar mataharinya tercukupi, memang hasil umbinya cukup besar-besar kawan, dibandingkan dengan yang berada di naungan semacam ini. Ini adalah sebagai upaya kami untuk kemarin coba dibandingkan dengan hasil umbi yang ada di lahan naungan sengon ya. Nah, ini adalah yang naungan sengonnya semacam ini, tanamannya mayoritas sudah dorman. Umbi tadi sudah kita sampel 2, yaitu isinya kurang lebih sekitar 2 on kawan ya, sekitar 2 on. Demikian dulu kawan ya, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Ini untuk bulan puasa berarti sudah masuk di hari ke-26 kalau tidak salah ya, sudah masuk ke hari 26. Semoga saja nanti kita dapat berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, sehingga kita dapat menuju ke Fitri kembali, atau kita dapat bermaaf-maafan dengan tetangga, teman atau yang lainnya, sehingga kita kembali fitri atau bersih. Demikian dulu kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.